قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Kita masuk bahasan kedua tentang manhaj golongan yang selamat, yaitu prinsip golongan yang selamat. Prinsip-prinsip golongan yang selamat. Baik, kita lihat poin demi poin. Ini ada paling panjang ini bahasan ini. Ya, ada 11. Ya, monggo baca. 1. Golongan yang selamat adalah golongan yang setia mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah meninggalnya. Mereka berpedoman kepada Al-Quranul Karim yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang kemudian beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan beliau memerintahkan kaum muslimin agar berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nabi SAW bersabda yang artinya, "Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Dan keduanya tidak akan terpisahkan hingga keduanya menghantarkan aku ke telaga surga." Nah, lihat hadis riwayat hadis ini dinasai oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Berarti prinsip yang pertama, jadi kalau kita bahas maksud bahasan kedua ini, apa saja yang jadi prinsip firqatun najiyah? Apa saja yang jadi prinsip firqatun najiyah? Berarti yang pertama ringkasnya mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang pertama prinsipnya mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan prinsip hidup mereka berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang yang kedua. Golongan yang selamat akan merujuk kepada firman Allah dan hadis Rasulnya tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka, sebagai perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan bila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tindakan semacam itu adalah paling utama untuk kalian lakukan dan yang paling baik akibatnya." An-Nisa ayat 59. Dan juga firman Allah, "Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, dan tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang telah kau tetapkan, dan mereka pun menerima putusanmu itu sepenuh hati." Baik, surat An-Nisa ayat 65. Berarti prinsip yang kedua, kalau yang pertama tadi apa? Mengikuti jalan hidup Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, merujuk kepada firman Allah dan hadis Rasulnya tatkala terjadi perselisihan. Jadi diberikan kalau ada yang bawa stabilo dicoret itu. Yang kedua, merujuk kepada firman Allah dan hadis Rasulnya tatkala terjadi perselisihan. Jadi nanti kalau terjadi perselisihan, dia tidak kembalikan kepada apa kata kiainya. Oh, pokoknya kiaiku seperti ini. Ya, dalilmu kamu bawa mau dipakai dalil Quran, hadis, wah pokoknya saya manut pada kiaiku. Saya lebih percaya pada kiaiku dibandingkan kamu. Walaupun kamu sampaikan Al-Quran dan hadis. Maka kalau terjadi perselisihan selalu dia jadikan rujukan apa? Ya, merujuk kepada firman Allah dan hadis Rasul. Itu dijadikan prinsip. Berarti kalau orang itu selalu membawakan dalil, ada perbedaan pendapat, dia lebih merujuk kepada dalil, nah itulah yang paling benar. Dari sisi pemahaman, dia merujuk pada dalil, nah itulah dia yang paling benar. Karena semua dia kalahkan, yaitu hawa nafsunya dia kalahkan demi tunduk kepada dalil yang disebut dalam Al-Quran dan hadis.
Seperti yang disebutkan dalam An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Jika kalian itu berselisih maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Juga fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Berarti Rasul itu yang dijadikan sebagai penyelesaian urusan-urusan ketika terjadi perselisihan atau pertentangan. Maka rujukannya harus jelas di sini. Ketika terjadi perselisihan, memakai rujukan Al-Quran dan hadis. Itu yang kedua. Sekarang prinsip yang ketiga. Golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Berarti kita tidak boleh mendahulukan perkataan manusia daripada firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha samii'un 'aliim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Juga Ibnu Abbas berkata, aku kira mereka akan binasa. Aku berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, namun mereka mengatakan. Abu Bakar dan Umar berkata. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Lihat, ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, dia bawa sabda Rasul. Namun perkataannya ditentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini kan bawa sabda Rasul, namun perkataannya itu ditentang. Oh, ini kata Abu Bakar seperti ini kata Umar seperti ini. Ibnu Abbas tadi katakan, celaka orang-orang semacam ini. Sabda Rasul kok lebih dikalahkan, sabda Rasul kok jadi kalah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar juga di sini sahabat mulia. Namun Ibnu Abbas bandingkan, tetap Rasul harus didahulukan perkataannya, bukan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apalagi sabda Rasul mau dibandingkan dengan orang-orang di bawah Abu Bakar dan Umar. Gak bisa. Tetap sabda Rasul yang didahulukan ketika itu. Nah, di sini lihat berarti prinsip yang ketiga, tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip yang ketiga, tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ada yang lebih senang membawakan perkataan-perkataan ya yang lainnya selain dua hal ini, ya berarti kita cek di sini prinsipnya gimana dalam beragama. Namun memang tidak masalah ketika kita ingin menyampaikan suatu masalah, kita bawakan dalil, kemudian nyampaikan ini pendapat ulama dalam hal ini, kemudian kita kuatkan mana yang lebih mendekati dalil, itu nggak masalah. Dan para ulama pun ketika menyampaikan suatu pendapat fikih itu juga berdasarkan dalil dan pemahamannya ada. Namun ada kan yang mungkin dalilnya lemah, kita kuatkan, oh ini dalilnya kurang tepat, dalilnya itu lemah, maka kita ambil dalil yang lebih kuat dalam hal ini. Jadi itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah seperti berdoa, memohon pertolongan baik dalam kondisi sulit maupun lapang, menyembelih hewan kurban, bernadar, bertawakal, berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, dan dalam berbagai ibadah lainnya. Yang kesemuanya itu menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Sebaliknya, golongan yang selamat selalu menjauhkan diri dari berbagai bentuk kesyirikan yang banyak ditemui di negeri-negeri Islam, sebab hal itu merupakan konsekuensi dari orang yang bertauhid. Tidak mungkin suatu golongan akan mendapatkan pertolongan Allah bila mereka meremehkan perkara tauhid ini dan tidak mau memerangi kesyirikan dalam berbagai bentuknya. Dalam hal ini, kita perlu menengok suri tauladan dari para Rasul dan Rasulullah SAW yang mulia.
Semoga Allah melimpahkan sholawat dan keselamatan kepada mereka semuanya. Baik, lihat. Berarti prinsip yang keempat apa? Menjaga kemurnian tauhid. Tauhid dia jadikan prioritas. Tauhid dijadikan dakwah utama. Nanti akan beliau jelaskan pada poin-poin tentang kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau prinsipnya itu ketika berdakwah tidak mendahulukan tauhid, cuma memikirkan hal-hal lain saja, tauhid nggak pernah disinggung. Takut jamaah itu tersinggung. Mau bahas syirik, nggak boleh. Nanti tradisi ini jadi musnah, jadi hancur. Wah, ini jadi tanda tanya. Orang nggak akan pernah jadi baik kecuali harus terangkan tentang masalah tauhid dan syirik terlebih dahulu. Kalau ini tidak didahulukan, ini tidak dijadikan prioritas, rusak itu amal-amal jamaah yang ada. Ini loh, pro takmir ini loh. Jangan cuma ngurus, cuma manajemen hati saja. Wah, pokoknya itu jadi orang bersyukur, bertakwa terus, muter seperti itu terus. Jamaah syirik, ya. Sholat tidak diterima, puasanya tidak diterima, sampai munggah haji pun, naik haji pun tidak diterima. Rusak semuanya. Percuma. Karena tidak ada prioritas apa di sini? Tauhid. Syirik diingatkan dulu loh ini. Mau bahas-bahas yang lain, mau bahas macam-macam. Kalau syirik tidak diingatkan, rusak semua itu jamaah dari amalan dari jamaah yang ada. Ya, harus disinggung hal ini. Walaupun memang kita harus pakai tahap-tahapan di situ, pelan-pelan. Ya juga nggak perlu marah-marah, ya, nggak perlu emosi keras juga, santai aja jawabnya. Ya, santai aja untuk jelaskan. Pakai logika-logika yang masuk terlebih dahulu pada mereka. Namun ini harus jadi prioritas ini. Jenengan ngulang Quran, ngajarkan tauhid juga. Jenengan ngulang fikih, ngajarkan tauhid juga. Jenengan ngulang akhlak, ini juga tauhid juga diajarkan. Apapun muter-muter tetap tauhid juga. Gitu. Kalau dia sudah khawatir, wah saya takut singgung ini nanti jamaah saya nggak mau ngaji lagi, bubar nanti. Wah itu sudah ini masalahnya prioritas. Ya, ini masalahnya prioritas dan bisa juga dilihat ya gimana kalau kita itu tahu prinsip yang benar ketika berdakwah. Lihat, nggak usah sibuk dengan membahas-bahas masalah-masalah politik. Harusnya sibuk membahas masalah apa? Tauhid ini. Ini lebih penting loh ini. Kita punya pemimpin yang zalim, ya, itu masih lebih mending daripada ini tidak punya tauhid sama sekali. Rusak agama ini. Rusak agama kita. Dahulukan ini dulu. Makanya kalau saya dari dulu tuh nggak senang gitu kalau ada kiai atau ustadz tuh bahas politik di masjid. Untuk apa bahas coba? Untuk apa bahas berita koran di masjid? Ya. Cari masa kan? Untuk apa? Capek kita bahas kayak begitu. Jamaah iki wae orang sholat, ini aja jamaah belum. Yang itu, sesajennya itu luar biasa. Yang ini dukunnya luar biasa. Itu Pak Dukun di sana. Ya kan? Macam-macam itu. Coba lihat. Mau pentingkan politik dulu, bahas berita koran di mimbar. Ini syirik macam-macam loh ini. Nggak bisa bahas kayak gitu. Berita politik semua serba hoax semuanya itu, hoax semuanya. Nggak ada yang benar. Hoax ya untuk apa? Capek bahas gitu berita koran semuanya. Ini bahas ini. Ini loh, ini sholat aja belum beres. Sholat saja Al-Fatihah saja baru hafal. Ya, Iqra saja belum itu belum Iqra siji loh. Iqra belum. Buas yang tinggi-tinggi, pokoknya ini kita harus punya pemimpin kayak gini-gini ya. Ada jamaah lebih penting kan loh. Kita mau beramal gimana sesuai tunan. Itu aja diarahkan kayak gitu, lebih enak. Capek, masa takmir juga ikut-ikut kampanye juga. Kayak gitu ke takmir yang ada. Musibah yang ada itu nanti. Nggak usah. Bawa jamaah ke jalan yang lurus. Ya, jalan lurus bukan seperti itu. Itu urusan yang lain lah. Itu kepentingan orang lain. Kita urusan masjid. Kalau ada kiai atau ustadz bilang kita bahas politik di masjid, apa dia itu bukan nabi? Apa nabi sampaikan seperti itu? Dia bukan nabi.
Nabi nggak sampaikan seperti itu di masjid itu bicara-bicara politik, nggak ada. Jadi kalau dia bicara jangan larang-larang bicara politik masjid, dia bukan Nabi. Ngapain saya manut sama dia? Saya nggak mau ikut prinsip itu. Sampaikan tauhid dulu ini loh. Orang buta ini segalanya di sini ini. Masalah besar ya kan? Panjang hilang saja belum hilang. Masih ada di mana-mana coba. Pergi ke pantai, mau lihat orang hajatan, mau masuk nanti bulan Syawal banyak hajatan, panjang hilang di mana-mana. Nah, itu gimana coba ingatkan itu coba. Kamu cuma ngurus-ngurus politik saja, itu gimana kalau masyarakat belum sadar-sadar coba? Gak prihatin coba. Prihatin banget lah itu harusnya. Wah, lihat di sini kok masih seperti itu. Apa nggak dipikir coba? Lebih parah loh itu. Wah, ini masih ada sedekah laut coba. Iya kan? Masih ada nggak? Kalau ke pantai nggak boleh pakai baju warna apa? Masih punya keyakinan juga coba lihat. Itu aja prinsip sederhananya, baju saya nggak boleh pakai warna hijau. Oh itu lihat itu. Nggak boleh ke laut selatan sana coba. Itu aja masyarakat masih punya keyakinan kayak gitu coba. Iya kan? Lebih parah loh itu. Masih mau hajatan hitung-hitung dino dulu. Iya kan? Wah, hitung dino itu berapa jam coba? Ini pemuda-pemudinya sudah kebelet nikah loh ini. Hitungannya lama lagi, primbonnya lagi belum dibuka lagi. Wah, serba salah bahas kayak begitu. Ini aja masih buta ini. Tambah lagi kalau sudah banyak ngurus politik, pakai primbon lagi, datang ke tempat-tempat dukun kayak dukun dan yang tempat-tempat yang disakralkan parah lagi. Iya kan? Orang-orang yang gemar politik kan kayak gitu kan, kalau sudah mau pemilihan kan, datang ke Mbah Kiai inilah, datang ke dukun itulah, ada yang petilasan inilah. Di sini juga ada, nggak usah saya singgung, nanti saya dimarahin Pak Lurah nanti. Nggak usah cari tahu mas, nanti biarin aja. Kalau masyarakat paham sendiri kan itu ditinggalkan juga. Mau jadi camat kayak mau jadi lurah kayak kan kayak gitu ya kan, ke tempat-tempat kayak gitu itu aja masyarakat masih kayak gitu loh. Kita bahas yang tinggi-tinggi sekali, bahas di mimbar masalah ekonomi, utang negara, ya kerusuhan-kerusuhan di mana-mana. Masyarakat ini, ini subuh aja mereka belum pada berangkat. Subuh cuma wong telu loh ini. Tukang kebunnya, terus muadzin, imam. Coba lihat ini aja dilupakan. Maka kalau tahu ada ustadz, kiai bahas prinsip ini yang benar, ikuti itu. Diingatkan tauhid syirik terus, tauhid syirik terus, tauhid syirik terus, ikuti itu ustadz semacam itu. Itu yang benar berarti. Dia nggak main takut dengan itu. Mau di sana mau pakai dukun banyak mau nyerang dia nggak ambil peduli. Mau tiba-tiba di depan rumahnya ada kain mori untuk apa coba? Kain putih itu kain mori untuk apa? Ada yang mau nyantet berarti kan? Iya kan? Wah coba nggak ambil peduli dia. Sampaikan saja. Sampaikan dakwah tauhid ini. Walaupun dapat ancaman sana sini. Ya risiko. Wong Nabi saja juga diancam sana sini. Ya, mau menghancurkan semua berhala-berhala, Nabi SAW itu mau basmi semuanya, nggak takut beliau. Prinsipnya memang untuk apa? Membela tauhid. Karena ini prinsip penting, ini prinsip orang bisa selamat. Ini baru negara Islam itu muncul, baru negara Islam itu tegak. Kalau bukan dari dakwah tauhid dulu nggak bisa. Kita nggak bangun negara dulu, baru dakwah tauhidnya ditanamkan situ, nggak mungkin. Wong dukunnya masih ada, yang pelaku syirik masih banyak. Nggak mungkin negara itu berdiri. Dari dasar dulu dibangun. Tauhidnya dibereskan dulu. Diwanti-wanti seperti itu dulu. Diingatkan. Terus yang kelima. Berarti yang keempat tadi apa? Menjaga kemurnian tauhid. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, firqatun najiyah. Terus yang kelima. Golongan yang selamat suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.
baik dalam ibadah, perilaku, dan dalam segala bidang kehidupannya. Karena itu, biasanya mereka menjadi orang-orang yang dipandang asing di tengah-tengah masyarakatnya. Hal ini memang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu pada awal kemunculannya asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada awalnya. Maka keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Terus riwayatnya lagi diriwayatkan. Dalam riwayat lain disebutkan, fatuba lil ghuraba alladzi yasluhuna idza fasadan nasu. Dan keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang tetap berbuat baik di tengah-tengah rusaknya kehidupan masyarakat. Taib, lihat prinsip yang ke-5 berarti menghidupkan sunnah Rasul walaupun dianggap asing. Prinsip ke-5 berarti menghidupkan sunnah Rasul walaupun dianggap asing oleh masyarakat. Gimana asingnya kita lihat di sini. Innal Islama bada'a ghariban. Islam itu awalnya dimulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali juga dalam keadaan asing seperti semula. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Apa pengertian asingnya di riwayat yang lainnya? Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Allazina yasluhuna iza fasadan nas. Di mana orang ini saja yang baik di tengah-tengah orang-orang yang semuanya rusak. Jadi ini sekelilingnya rusak semuanya, dia saja yang baik. Berarti itulah yang terasing. Terasing ini bukan berarti orang yang sesat sendiri, bukan. Nah, lihat di sini kata Nabi, ini loh semuanya rusak, kanan kirinya itu rusak semuanya. Wah, dia sendiri yang asing di sini. Anehnya kenapa? Dia saja yang mau berpegang dengan kebenaran walaupun dapat komentar sana sini. Walaupun dikucilkan sana sini. Walaupun tidak diajak omongan sana sini. Walaupun dia ketika ngaji pun dikucilkan, dapat omongan macam-macam. Pulang pun juga demikian. Dianggap nggak guyup pula, nggak mau akur lah dengan masyarakat dan seterusnya. Yang lainnya itu nggak ngaji, dia sendiri yang ngaji. Itu namanya apa? Ghuraba, orang asing. Asingnya karena cuma dia sendirian saja yang berpegang dengan kebenaran. Maka Nabi hibur, fatuba lil ghuraba. Jangan khawatir, sungguh kamu itu beruntung. Tuba itu di antara kenikmatan di surga, tanaman di surga. Disebut tuba itu karena ingin dimotivasi. Jangan khawatir, kamu pun itu sendirian tapi kamu dijamin masuk surga. Kalau memang benar-benar memegang prinsip kebenaran. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Bisa jadi satu desa ini semuanya cuma dia saja yang aneh. Dia yang berangkat ke masjid sendiri, yang menjalankan sunnah Nabi SAW sendiri, yang amalannya juga seperti itu sendiri, yang lain berbeda dengan dirinya. Mungkin ada juga yang ketika kurban itu semuanya diberi daging, cuma dia sendiri. Oh, kamu ngaji ke wara ya? Oh, nggak diberi. Nggak diberi. Ini saya ngomong kayak gini karena ada satu desa itu semuanya dapat, cuma orang ini saja, karena ngaji ke wara itu. Itu aja, cuma gara-gara ngaji coba. Yang lainnya itu enggak ngaji. Sendiri saja yang aneh di situ. Kemudian mau pisah dari masyarakatnya juga gimana? Wong itu masyarakatnya sabar sekali di situ juga. Tetap berangkat ngaji. Kayak begitu. Enggak sendirian, enggak dapat daging loh itu. Yang lain satu desa semua yang dapat. Cuma ini saja satu kakak ini atau dua kakak ini enggak dapat. Cuma gara-gara ngaji di wara. Sudah berapa itu tadi? 5. Kelima berarti menghidupkan sunnah Rasulullah SAW walaupun dianggap asing. Terus yang keenam, golongan yang selamat tidak berpegang erat kecuali kepada kitab Allah dan sabda Nabi-Nya yang maksum, yang tidak akan berkata sekehendak hawa nafsunya. Adapun manusia selain beliau, betapapun tinggi derajatnya, terkadang melakukan kesalahan.
sebagaimana disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna." Setiap bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Imam Malik berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dirujuk perkataannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dirujuk perkataannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang boleh diambil perkataannya dan juga ditinggalkan ya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Artinya dijadikan rujukan cuma perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Berarti prinsip keenam itu adalah dia menganggap hanya Nabi yang perkataannya benar dan bukan berkata dengan hawa nafsu. Hanya Nabi SAW yang perkataannya benar dan beliau berkata bukan berdasarkan hawa nafsu. Jadi Nabi SAW bersabda, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Itu bukan hawa nafsu Nabi itu katakan makan dengan tangan kananmu, bukan. Namun sudah beliau itu mengatakan demikian untuk petunjuk. Oh, ini prinsipnya kayak gini loh. Walaupun sederhana, cuma dalam masalah adab makan diajarkan kayak gitu. Ini jalan selamatnya. Beliau ajarkan sederhana seperti itu. Jadi perkataan yang maksum hanya perkataan Nabi SAW. Yang selamat hanya perkataan Nabi SAW. Yang lainnya bisa salah. Jadi ada ulama itu bisa salah, ada syekh itu bisa salah, ada kiai itu bisa salah, ada ustadz juga bisa salah. Yang berkatanya diambil dengan benar adalah Nabi SAW. Tidak berkata dengan hawa nafsu kalau beliau. Yang ketujuh, golongan yang selamat adalah para ahli hadis. Tentang hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, akan senantiasa ada di kalangan umatku hingga datang keputusan Allah kiamat kelak sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran, di mana penghinaan orang-orang tidak akan membahayakan mereka sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Terus seorang penyair berkata, para ahli hadis termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sekalipun jasad mereka tidak bergaul dengan beliau, tetapi jiwa mereka selalu dekat dengan beliau. Kalau para ahli hadis, nah ini prinsip yang ketujuh berarti golongan yang selamat adalah para ahli hadis yang berpegang teguh dengan hadis-hadis yang sahih. Para ahli hadis yang berpegang teguh dengan hadis-hadis yang sahih. Tadi sebagaimana kata penyair, yang paling dekat dengan Nabi SAW itu para ahli hadis. Karena sekalipun jasad mereka tidak bergaul dengan beliau, artinya tidak pernah bertemu atau berjumpa langsung dengan Nabi SAW, tetapi jiwa mereka selalu dekat dengan beliau karena hadis-hadis Nabi SAW yang sering disebut dan diikuti. Yang diikuti adalah hadis-hadis yang sahih. Dikatakan juga tadi dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan senantiasa ada di kalangan umatku hingga datang berpegang teguh dengan kebenaran. Hingga datang keputusan Allah kiamat kelak, yaitu sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran, di mana la yadurruhum man khadalahu hatta ya'tiya amrullah. Tidak ada yang dapat menghinakan mereka sampai datang kepada mereka itu pertolongan Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah atau keputusan Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya ahli hadis tadi mereka yang senantiasa terus mengikuti kebenaran. Prinsip-prinsip hadis inilah yang diikuti. Terus yang ke-8, golongan yang selamat menghormati para imam mujtahid, namun tidak fanatik kepada salah seorang di antara mereka. Golongan yang selamat mengambil pemahaman fikih dari Al-Quran, hadis-hadis sahih, dan pendapat para imam mujtahid yang sejalan dengan hadis sahih. Hal ini mengamalkan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis sahih dan meninggalkan semua pendapat yang bertentangan dengan hadis sahih itu. Lihat yang ke-8,
Firqatun najiyah berarti prinsipnya menghormati para imam atau ulama, namun tidak fanatik buta. Menghormati para imam atau ulama, namun tidak fanatik buta. Berarti boleh nggak ikuti ulama, termasuk juga boleh nggak ikuti mazhab? Boleh atau tidak? Boleh. Asalkan apa? Tidak fanatik buta. Artinya tidak nganggap di situ terus benar. Sama dengan prinsip yang tadi sebelumnya disebutkan, prinsip ke-6, tidak nganggap itu benar, maksum ini mazhab ini. Yang lainnya salah semuanya. Mazhab ini saja yang benar. Nah, itu keliru prinsipnya. Boleh kita itu ikuti pendapat mazhab asalkan tidak fanatik buta. Kalau yang keliru ditinggalkan kalau bertentangan dengan dalil. Boleh nggak ikuti mazhab Syafi'i? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Bahkan panjenengan semua itu mazhabnya mazhab Syafi'i, nggak bisa diingkari. Sudah Syafi'i itu jenengan. Namun ada beberapa prinsip yang keliru dari mazhab Syafi'i yang dilakukan. Contoh, kuburnya masih pakai kijing. Itu prinsip Syafi'i enggak? Hah? Dalam mazhab Syafi'i kubur itu tidak boleh diberi semen, tidak boleh diberi keramik, tidak boleh diberi atap. Syafi'i tulen loh itu. Berarti belum Syafi'i tulen. Masih KW berarti. Syafi'i tulen tuh kayak begitu. Syafi'i tulen tuh takziah cuma 3 hari. Maksimalnya 3 hari, enggak hari ke-7, hari 40, hari 100 hari 1000 terus pendapisan haul terus nanti. Nah, enggak. Syafi'i 3 hari loh. 3 hari. Kalau enggak percaya buka di buku-buku Syafi'i, di antaranya Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Baca di situ. Jangan cuma ambil kunut subuhnya saja, ya. Ambil kunut subuhnya ini nggak mau diambil, wow salah itu. Kalau kunut subuhnya salah ya sudah tinggalkan itu. Ada yang benernya ambil itu, nggak boleh milih-milih. Saya mau dengan hawa nafsu saja. Berarti kamu mazhab Syafi'i berarti dengan hawa nafsu, bukan dengan dalil. Kita tidak bisa meninggalkan mazhab sebenarnya. Dan makanya setiap kali pelajaran fikih saya tekankan pada mazhab dulu. Ulama besar manapun yang hidup di muka bumi ini nggak ada yang lepas dari mazhab dulu. Semuanya pakai mazhab. Tidak ada yang langsung itu pelajari dalil langsung jadi ahli hadis gitu, nggak bisa. Semua punya dasar prinsip mazhab dulu. Mereka tahu dulu rukun wudu ada berapa, rukun mandi ada berapa, rukun sholat ada berapa. Rukun sholat jenazah ada berapa? Rukun khutbah Jumat untuk 2 kali khutbah itu ada berapa? Tahu dulu itu, baru nanti mereka pelajari dalil-dalilnya untuk membanding-bandingkan pendapat. Gitu, jadi nggak akan lepas dari itu. Pernah saya singgung coba khutbah Jumat berapa? Khutbah Jumat apa coba rukunnya ada berapa? Apa saja? Mana ini khotib Jumat sini? Ada berapa? Wah, ada yang 3 toh, Syafi'i itu 5 loh itu. Apa? Memuji Allah, terus sholawat, terus memuji Allah khutbah pertama, khutbah kedua, terus sholawat khutbah pertama, khutbah kedua, terus nasihat takwa khutbah pertama, khutbah kedua, terus baca 1 ayat dari Al-Quran di salah satu khutbah, terus doa di khutbah terakhir. Nggak penuhi ini, batal itu khutbah Jumatnya. Misalnya jamaah itu dengar, wah Pak Imam tadi itu nggak ada sholawat sama sekali. Oh batal itu, turun dari situ. Rukun nggak penuhi. 5 ini, manut aja di sini 5. Prinsipnya sudah ada. Nanti jenengan mau praktekkan itu, saya nggak percaya semuanya. Wah itu nanti, tingkatanmu nanti kalau sudah jadi mujtahid. Kalau sudah bisa nimbang-nimbang dalil, sudah punya dasar-dasar dulu. Namun 5 ini dipakai dulu ini. Rukun wudu ada berapa? Hah? Ya Syafi'i berapa? 6. Apa? Niat. Basuh muka. Tangan sampai siku 3. Mengusap kepala.
kaki sampai mata kaki dibasuh, terus tertib berurutan. 6. Ulama manapun itu kuasai dulu dasar-dasar dulu, nggak langsung dia menginjak dalil itu nanti. Karena dia mau ibadah tahu teori dulu. Kita itu sejak kecil itu nggak disuruh hafal dalil dulu loh itu. Disuruh apa dulu? Sholat dulu pakai ini nih caranya ini sudah. Iya kan? Nggak disuruh, wah itu dalilnya mana itu? Hadis riwayat apa tuh? Kamu angkat tangan tuh sampai ke telinga itu apa dalilnya? Oh enggak. Sholat dulu kamu. Nanti prinsip dalilnya nanti kalau punya tingkatan dulu. Makanya menghormati ulama itu gitu. Mazhab tetap masih kita hormati, mazhab tetap masih boleh diikuti, asalkan tidak apa? Fanatik. Taklid buta nggak boleh. Ya. Mau apapun kita ikuti lembaga apapun, ikuti ormas apapun juga boleh diikuti asalkan juga tidak fanatik, asalkan membangun loyalitas yang benar di situ. Prinsipnya benar, mau ikuti apapun boleh. Namun ingat, loyalitasnya gimana? Prinsipnya bagaimana? Fanatik juga bagaimana? Jangan sampai fanatik berlebihan. Terus yang ke-9, golongan yang selamat mengajak kepada kebaikan dan melarang perbuatan mungkar. Mereka melarang segala cara bid'ah dan memerangi golongan lain yang memecah belah persatuan umat, yang membuat bid'ah-bid'ah dalam agama dan menjauh dari sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, berarti prinsip yang ke-9, golongan yang selamat itu memerangi bid'ah. Memerangi bid'ah. Berarti bid'ah dia ingatkan. Bukan bid'ah itu dia bela mati-matian. Kalau tanda bela mati-matian, dia sudah amalkan dulu baru cari dalilnya untuk mendukung. Wah ini apa dalilnya ya ini tadi ya 3 hari, 7 hari, 40 hari. Cari dulu, dia amalkan dulu itu sebenarnya, baru dia cari dalil. Kalau prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, firqatun najiyah, dia tidak mati-matian itu bela bid'ah. Bid'ah malah dia itu ingatkan, gak boleh dikati-kati bid'ah. Selalu ingatkan itu. Selalu nanti jawabannya, oh ini tidak ada tuntunan. Ini gak boleh dilakukan Pak. Nabi tidak melakukannya. Kalau selalu begitu ustaz atau kiai mengatakan, nah itu diikuti semacam itu. Namun kok kalau kita sudah pegang tadi terus dia bela-bela tradisi, bela-bela amalan yang tidak ada tuntunan, mengatakan itu, wah itu masih bid'ah hasanah, nggak apa-apa. Kan kita nganggapnya itu baik. Nggak apa-apa, yang penting kan sholat. Nggak apa-apa, yang penting kan baca Al-Quran. Semua serba nggak apa-apa berarti. Semua tergantung prinsip kita saja, pakai perasaan saja berarti baiknya. Kita nggak pegang lagi yang kemurnian Islam, nggak kita pegang lagi. Kemurnian sebagaimana di masa Rasul juga tidak kita pegang. Semuanya pakai serba perasaan. Rusak semuanya nanti kalau serba perasaan. Atau serba cocokan dalil. Dalil pun tidak pakai prinsip Al-Quran hadis. Yang tadi sebagaimana kita sebutkan prinsipnya. Pakai orang-orang yang jauh di bawah para sahabat. Jauh sekali. Atau dia cocok-cocokan dengan pemahaman dia. Hati-hati. Jadi tanda orang itu selamat selalu wanti-wanti masalah bid'ah. Diingatkan walaupun kita pakai bahasa lain, tidak keras seperti dengan bahasa bid'ah, karena mungkin sebagian masyarakat masih antipati dengan kalimat ini. Wah, iki wis aliran sesat ini. Masa saya dibid'ah-bid'ahkan? Masa saya didolah-dolahkan? Masa saya dikatakan finnar ini kayak gitu. Ada cara penyampaian. Biar orang tuh nggak kesinggung. Bawanya itu gimana? Ya, gimana supaya tidak menyakiti perasaannya, Bung? Karena ini sudah masalahnya turun temurun loh ini. Ya, dari simbah-simbah dulu tuh dia pegang itu. Kamu baru kemarin sore sudah ingatkan ajaran-ajaran simbah ya. Itu kan nanti jawabannya kayak gitu. Betul nggak Bapak Takmir? Jenengan sendiri kan berat ya kan? Betul. Beratnya kenapa? Ya iyalah jelas. Makanya ngatur kata-kata. Mungkin bertahap dulu. Yo saya ngajak ngaji dulu, biar nanti Ustadz Abdi yang ngomong saja, saya nggak berani ngomong. Kalau saya ngomong nanti dilengserkan dari takmir. Berarti ada prinsipnya. Jadi kan ngomong nggak pas, kalau yang lain ngomong berarti mau diterima.
Karena mungkin dikasih gamis dulu baru ngomong. Nah, itu. Kan beda ngomongnya. Ya. Kasih sembako dulu baru ngomong ya kan. Ngomong, oh iya saya sudah ini masa Ustadz ya salah, saya sudah dikasih. Itu ada strategi. Ngomong itu pakai apa dulu? Iya kan? Muter-muter gak apa-apa bilang ini. Uang tadi sudah dikasih kok. Sudah berat dia itu. Wah nih berat sekali ya. Iya berat. Saya suruh ngaji. Itu ada strategi. Masuknya gimana? Jenengan gak punya jasa apa-apa, datang langsung bilang sama orang tua, bilang sama tetangga, wah niki dolala semua. Bahkan ketika ngaji itu si pemuda ini sudah punya ini, gimana ini biar nanti pulang saya bisa lawan takmir masjid ini ya. Takmir masjid saya itu ngeyel sekali itu diberitahu itu. Ada caranya, bukan kayak gitu. Mbok takmir masjidnya disogok dengan sarung aja itu sudah luluh loh hatinya itu. Jadi dengan pulang kampung kasih hadiah dulu Pak. Niki wonten hadiah saking Jogja. Niki wonten koko sarung. Tinggal dulu, pergi dulu. Ya. Yuk kasih amplop lagi. Wah. BCA lagi. Wah, tambah lagi. Wah, terus datang minggu berikutnya, Pak gimana sehat? Anak-anak gimana? Wah, ini saya dapat ilmu dari Jogja itu seperti ini loh. Gini. Oh, begitu. Sudah nggak bisa macam-macam itu. Strategi. Orang mikir ya. Maunya serang-serang terus. Orang main bola saja itu strategi itu gimana bisa sampai gol itu loh. Nggak mungkin dia tendang bola dari kiper terus sampai depan gawang itu nggak mungkin. Iya kan, bawa dulu dari belakang gitu maju, pemain tengah maju lagi, yang nyerang juga itu mikir tuh gimana masuk. Ada yang dari belakang kiper, oh saya mau golin sendiri lah, maju dari belakang nih. Ada kayak gitu, nggak mikir kipernya itu kebobolan duluan dia. Nggak pakai strategi, strateginya ada loh. Oh saya mau ngegolin gawang itu dari belakang ini, satu-satu pelan-pelan, tak. Walaupun muter-muter dulu kan. Ada yang main, belum bisa masuk, muter lagi belakang. Oh belum bisa masuk lagi, muter lagi belakang. Belum bisa masuk lagi, pura-pura jatuh penalti. Wah, gol. Iya kan? Sakit dulu. Strategi itu coba. Ada yang harusnya nggak jatuh, diving. Wah seru, jatuh. Baru dikasih gol kan, masuk. Strategi nggak itu? Strategi. Walaupun orang-orang bilang, wah itu diving, nggak apa-apa, diving aja, yang penting gol. Kena tangannya yang dipegang kakinya Gitu. Ada kan kayak gitu, strategi dulu loh itu. Ya, namun kita pakai strategi yang benar nggak bisa asal-asalan, nggak kayak bola tadi. diving aja bohong berarti. Ada strateginya. Maka ingatkan ini juga penting, namun pakai cara strategi mikir. Untuk pulang ini gimana? Ya masyarakat saya masih seperti ini ya. Nah, mikir itu, ini ritual kayak gini mau dihilangkan gimana? Uang ini mandikan jenazah saja masih belum beres. Wah ini gimana? Uang ini setelah mandikan ngafani saja. Ada yang kain kafan lebih daripada 3 kan? Wah anak beri, putunya lagi, kasih lagi. Wah sedulurnya dari Sumatera pulang lagi, bawa lagi kain lagi, numpuk 10 lembar. Iya kan? Iya. Coba mau hapus kayak gitu gimana coba? Berat kan? Mikir itu harus mikir, wah ini gimana ini ya? Biar sesuai tuntunan 3 lembar saja atau 5 lembar bagi perempuan, iya kan? Sudah strategi. Sudahlah Pak, ini ada yang punya ketokohan situ, nyampaikan dengan baik. Ketokohan lagi penting. Ya, ketokohan lagi penting. Pak lurahnya ngaji, Pak camatnya ngaji, selain takmirnya ngaji. Beritahu dengan baik. Memang berat nyampaikan seperti ini, namun ini prinsip tetap juga harus diingatkan. Namun punya strategi. Enggak langsung nembak. Pulang langsung didor. Bitnah itu Pak. Sedikit lagi dor lagi, bitnah itu Pak. Tadi bitnah, sekarang bitnah lagi. Jadi prinsipnya sudah betul, pegang sudah betul, namun strategi.
Strateginya ada. Tahu orang-orang itu sudah prinsipnya benar, namun tiba-tiba diusir dari kampung. Kenapa? Mungkin dia nggak mikir salah satu strategi gimana cara menyampaikan. Mending kita itu pelan-pelan lama nyampainya, tapi tahap demi tahap. Sabarnya itu lama loh itu. Sabar lama dapat pahala nggak? Dapat. Dibandingkan langsung nyerang, sudah seketika itu nggak berlaku lagi. Diusir lagi. Punya pengaruh juga ke yang berikutnya. Wow, ini prinsipnya sama yo, ini dengan ustadz-ustadz yang dulu yo, ini ustadz yang berikutnya ditentang lagi. Saya beberapa tempat itu pernah masuk, itu bukan saya yang salah sebenarnya, yang sebelum-sebelumnya itu bisa masuk, namun sebelum-sebelumnya yang masih salah. Ya, itu harus lakukan pencitraan ulang lagi. Pencitraan lagi. Gimana ubah persepsi ini ya biar nggak dianggap sesat ya. Mikir lagi masuknya itu gimana ya, wong sugih nggak mungkin dikasih gamis tadi, wong gamisnya sudah bagus-bagus. Mikir lagi, perlu nyampaikan ini, namun ada strategi. Setiap orang cara penyampaiannya berbeda, cara penyikapannya juga berbeda, waktunya juga ada ya. Kadang mungkin kita tinggalkan ini dulu. Tadi panjang hilang lebih penting apa ingatkan selamatan kematian? Coba. Ini untuk skala prioritas ini. Syirik lebih diingatkan dulu apa selamatan kematian? Syirik dulu. Selamatan kematian itu nggak membuat orang kekal dalam neraka. Kalau syirik, sudah berarti. Mana yang harus diingatkan dulu? Maka kadang jenengan itu tunda dikarenakan nunggu waktu. Waktunya itu pas baru nanti disampaikan. Oh, ini masyarakat sudah terima semua ini. Maka di beberapa tempat nggak mau tuh saya itu jawab kayak begitu. Ini apa? Ini tanya kayak begini. Baru masuk isi pertama, Ustadz, gimana ini tahlilan? Wah, nggak mau Pak, saya nggak mau jawab. Tunggu 10 kali pertemuan dulu. Lagi pertama coba. Masa setelah itu saya di demo habis-habisan nggak boleh ngisi lagi. Cuma gara-gara jamaah loh, itu bukan karena saya. Berarti jamaah yang buat masalah, panas-panasin. Kadang juga ada itu yang cari masalah cuma dengan takmirnya. Jadi ustadznya datang ini, wah ini takmir itu masih jadi pemimpin selamatan itu. Wah ditanya, Ustadz ini bagaimana? Takmir pas di samping sini. Kalau ustadznya nggak tahu keadaan takmir kayak gimana, jawab. Setelah itu coba lihat nanti gimana jawaban takmirnya. Nah, nanti yang itu diserang, yang ini juga nggak boleh ngisi lagi. Dakwah nggak berlanjut. Coba kalau bersabar, sabar dulu, pelan-pelan dulu, masuk dulu, orang senang dulu, terus pelan-pelan. Nah, saat waktunya baru masuk, lebih enak, ya kan? Strategi, paham ini, Bapak? Ini loh yang biasanya ngisi ini loh. Awas Ramadan ini langsung keras-keras loh ini. Santai aja. Sampaikan prinsip-prinsip dulu, prinsip dulu beragama. Cukup sampaikan kita beragama mesti dengan tuntunan. Wah itu sudah orang berpikir itu. Beragama itu mesti dengan dalil. Itu sudah orang itu berpikir. Beragama itu harus manut pada kanjeng Nabi. Itu orang berpikir itu. Gak usah singgung amalannya dulu nanti. Ada waktunya. Paham ini? Paham ya. Taib. Yang ke-10. Golongan yang selamat menolak peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Islam. Mereka menyeru manusia agar berhukum kepada kitab Allah yang diturunkan oleh Mereka menyeru manusia agar berhukum kepada kitab Allah yang diturunkan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Karena Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk mereka, dan hukum-hukum Allah akan abadi sepanjang masa, serta selalu cocok dan relevan sepanjang zaman. Sungguh, hancurnya dunia, merosotnya peradaban manusia, serta bencana-bencana lain yang menimpa dunia pada umumnya dan dunia Islam khususnya disebabkan karena manusia meninggalkan kitab Allah dan sunnah nabinya. Sungguh, tidak ada kejayaan bagi kaum muslimin kecuali bila mereka mau kembali kepada aturan-aturan Islam, baik dalam urusan pribadi, kelompok maupun urusan bernegara. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka.
Baik, lihat. Berarti prinsip yang ke-10 menolak peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Islam. Jadi ada peraturan-peraturan atau perundang-undangan manusia yang bertentangan dengan hukum Islam. Berarti kalau peraturannya dibuat manusia tidak bertentangan, berarti tidak ada masalah. Iya kan? Tidak ada masalah. Lampu merah itu ada dalil Al-Qur'annya enggak? Wahai orang-orang beriman, taatilah lampu merah. Ada? Hadis ada juga kayak begitu? Persis seperti tadi ada? Enggak ada. Berarti peraturan ini selama dibuat tidak bertentangan, tidak masalah. Paham ini ya? Nah, ada peraturan berkaitan dengan batas-batas tanah, peraturan perundang-undangan dibuat kayak begitu. Tidak ada bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan hadis yang masih sah-sah saja untuk diikuti. Pakai helm ketika pergi berlalu lintas, ada aturannya dalam hadis Quran? Ada atau tidak? Enggak boleh pakai prinsip wah, Pak polisi, saya nggak pernah temukan itu dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Oh, nggak bisa. Mudah-mudahan polisinya ngaji terus saya kasih tahu dalilnya nanti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Yang kita tolak itu ketika bertentangan dengan hukum Islam. Dilarang untuk sholat. Hukumnya itu melarang untuk sholat. Hukumnya itu melarang untuk menutup aurat. Hukumnya itu melarang untuk puasa. Nah, itu bertentangan jelas. Nah, biasa pemahaman-pemahaman menyimpang atau pemahaman sesat itu punya prinsip bahwasanya setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia itu dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Dia nggak pakai prinsip kayak tadi itu. Pokoknya ini buatan manusia, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Kita tetap menaati hukum Islam. Menganggap hukum Islam tetap lebih baik. Hukum Islam tetap lebih daripada segalanya. Yang masalah adalah ketika kita menolak hukum Islam, kita tolak. Atau kita nganggap selain hukum Islam itu yang lebih baik. Nah, itu baru bermasalah. Maka sebagian pemahaman seperti pemahaman ISIS dan yang semacam itu dari pemahaman-pemahaman Khawarij, ya tadi dianggap bahwasanya setiap yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir itu. Maka negara ini adalah negara kafir, dia katakan. Yang kerja di bawah negara berarti jadi pegawainya, menjadi keamanannya berarti dianggap togut dan pendukung togut. Maka ada pemboman di mana-mana. Karena prinsip ini dulu yang dibangun, padahal prinsipnya keliru. Tetap kita akui hukum Islam tetap lebih baik. Peraturan tadi diikuti ketika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan kita diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Berarti aturan dari pemimpin selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, tetap ditaati. Tetap ditaati seperti itu. Nah, sekarang kita lihat prinsip yang terakhir, yang ke-11. Golongan yang selamat mengajak seluruh kaum muslimin berjihad di jalan Allah yang telah menjadi kewajiban mereka sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Adapun jihad sendiri terbagi menjadi: pertama, jihad lisan dan tulisan, yaitu mengajak kaum muslimin dan umat lainnya untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam yang benar, menyeru mereka untuk bertauhid secara murni, membebaskan diri dari kesyirikan-kesyirikan yang dewasa ini banyak tersebar di negeri-negeri Islam. Rasulullah SAW jauh hari telah mengabarkan adanya hal-hal yang akan menimpa kaum muslimin itu. Beliau bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan menyembah berhala-berhala. Hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Dawud dan hadis semakna ada di dalam riwayat Muslim. Berarti prinsip yang berikutnya, firqatun najiyah tetap berjihad.
tetap berjihad dengan lisan, harta dan jiwa. Dengan lisan, harta dan jiwa. Nah, sekarang kita lihat bentuk jihad yang kedua dengan harta. Jihad dengan harta. Ini bisa dilakukan dengan menginfakkan harta untuk kepentingan penyebaran Islam, mencetak buku-buku yang menyampaikan ajaran Islam yang benar. Jihad ini juga bisa dilakukan dengan memberikan bantuan kepada orang-orang Islam yang masih lemah imannya agar semakin teguh dan kuat. Dan bisa juga dengan membuat dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang, memberi bekal kepada orang mujahid berupa makanan, pakaian, dan keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan. Ketiga, jihad dengan jiwa. Ini bisa dilakukan dengan ikut berpartisipasi dalam medan peperangan untuk menegakkan Islam agar kalimat Allah la ilaha illallah yang berkibar dan kalimat orang-orang kafir kesyirikan terhinakan. Berkait dengan pembagian jihad ini, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, jiwa, dan lisan kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat, pembagian jihad menjadi 3 tadi terdapat pada sabda Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya itu sahih. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan 3 hal. Pertama dengan harta, yang kedua dengan jiwa, yang ketiga dengan lisan. Berarti kita berjihad dengan 3 hal tadi. Namun jihad juga ada para ulama bagi menjadi 2. Ada jihad itu ada dua macam. Yang pertama, ini dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, yaitu ketika menafsirkan firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai orang-orang beriman, jahidil kuffara, berjihadlah melawan orang-orang kafir, wal musyrikina, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Dan berjihadlah juga melawan orang munafik dan bersikap keras terhadap mereka. Di sini ditunjukkan bahwasanya jihad nanti ada 2 kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, jihad dengan perang, yaitu ketika melawan orang kafir. Yang kedua, jihad dengan ilmu, yaitu untuk melawan orang-orang munafik. Jihad yang pertama itu jihad dengan apa? Perang untuk melawan siapa? Orang kafir. Jihad yang kedua jihad dengan ilmu, yaitu untuk melawan orang munafik. Ingat, jihad dengan orang kafir tidak berlaku setiap waktu. Tunggu ada perang dulu kan, baru berperang. Namun jihad yang kedua jihad dengan apa tadi? Ilmu. Jihad dengan orang munafik. Orang munafik itu yang merongrong dari tubuh umat Islam sendiri. Itu ngaku Islam, ya. Namun dia nyerang umat Islam itu sendiri. Maka ini butuh perjuangan dengan ilmu ini setiap waktu. Maka ditulis perbedaan yang pertama dan kedua. Kalau jihad dengan orang kafir berlaku tidak sepanjang waktu. Sedangkan jihad dengan melawan orang munafik berlaku sepanjang waktu. Jihad dengan ilmu berlaku sepanjang waktu. Harus butuh ilmu terus. Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Orang berilmu itu memiliki jihad. Jihadnya itu sepanjang waktu, bukan satu waktu. Jihadnya orang berilmu itu sepanjang waktu, bukan hanya satu waktu saja. Itulah bedanya. Berarti kita saat ini lebih butuh apa? Jihad dengan perang tadi, dengan senjata, atau jihad dengan ilmu? Dengan ilmu. Berarti kita lebih dituntut latih diri untuk berperang atau bekali diri dengan ilmu? Bekali diri dengan ilmu. Masih bodoh banyak. Dan sama saja kita kalau pergi perang gak punya ilmu, mungkin ada yang perang pakai ilmu-ilmu kebal.
Syirik nggak ilmu kebal itu? Kelindas mobil mati kemudian masuk surga nggak itu? Syahid? Syahid mana? Ada kan yang baru pelajari ilmu kebal terus kelindas mobil terus mati kan? Itu kebalnya gimana itu kok nggak mempan itu? Dalam Islam tuh nggak butuh-butuh kayak gitu. Untuk punya kekuatan nggak perlu pelajari ilmu kebal dulu. Ya, makanya saya pernah wanti-wanti kokam juga itu nggak perlu tuh kalian pakai pengisian itu. Di kuota. Hah? Di kuota. Isi kuota aja berarti, nggak usah pengisian. Ya Allah, ini lebih zaman now lagi ini. Taib, satu lagi, adapun hukum berjihad di jalan Allah terbagi menjadi dua. Adapun hukum berjihad di jalan Allah terbagi menjadi dua, yaitu pertama, fardu ain. Jihad yang hukumnya fardu ain ialah mengadakan perlawanan terhadap musuh-musuh Islam yang mengadakan agresi ke negeri-negeri Muslim, seperti orang-orang Yahudi jahat yang merampas negeri Palestina. Orang-orang Islam yang mempunyai kemampuan dan kekuatan akan menanggung dosa bila tidak ikut berjuang mengeluarkan orang-orang Yahudi jahat itu keluar dari sana. Mereka juga berkewajiban mengembalikan Masjid Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam, baik dengan harta maupun jiwa. Terus fardu kifayah Kedua, fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban orang Islam lainnya. Misalnya, berdakwah menyebarkan Islam ke berbagai negeri agar ajaran Islam diterapkan di sana. Barang siapa menghalangi atau menghambat jalan dakwah itu, maka dia harus diperangi sehingga dakwah Islam bisa berjalan dengan lancar. Baik, ada hukumnya jihadnya fardu ain. Ini ketika musuh itu ada di hadapan kita, seperti yang terjadi di Palestina. Yang punya kekuatan maka dia membantu untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dari Palestina. Ada yang hukumnya itu fardu kifayah, yaitu ini dilakukan sebagian maka yang lainnya itu gugur kewajiban. Misalnya berdakwah. Berdakwah itu cukup bagi yang punya kemampuan. Maka yang lainnya jadi gugur kewajibannya. Namun kalau tidak ada sama sekali yang berdakwah, berarti semuanya berdosa. Satu dusun itu nggak ada yang berdakwah, nggak ada yang bisa ngulang sesuatu, ngulang suatu ilmu, ngajarkan suatu ilmu, semuanya dosa. Maka ada hukumnya apa tadi? Fardu ain, ada hukumnya fardu kifayah. Fardu ain berarti tiap orang, tiap individu kena wajib. Fardu kifayah berarti cuma sebagian, kalau sudah dipenuhi maka yang lainnya gugur kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya jawab dulu pertanyaan. Habis ini istirahat 10 menit ya. Kopi dulu habis ini. Mohon dijelaskan bagaimana mengamalkan hadis dhaif, semisal hadis tentang menuntut ilmu. Gini, hadis dhaif bisa kita sebut ketika itu berada di bawah hadis sahih. Artinya ada hadis lain yang sahih dan juga cuma menjadi pendukung. Ini bukan jadi hadis yang asal. Asalnya jadi amalan itu dari hadis dhaif, ini nggak bisa. Namun ada pendukung yang lainnya dia di bawah hadis sahih. Jadi ada hadis sahih yang lainnya dan dia cuma menjadi penguat saja. Nah itu baru boleh. Nah kalau seperti itu dan maknanya hadis dhaif ini juga kalau tidak benar itu juga tidak boleh disampaikan. Ya, jadi dilihat punya asal nggak dari hadis sahih dan maknanya itu benar atau tidak baru boleh disampaikan. Itu saja prinsip singkatnya. Mana yang harus didahulukan antara perkataan imam dan para sahabat tentang perihal suatu khilafiyah, seperti halnya anak pernah mendengar bahwa kunut subuh menurut para sahabat adalah bid'ah, sedangkan Imam Ahmad berkata harus mengikuti imam yang kunut subuh karena Imam Syafi'i memperbolehkan menyikapi permasalahan seperti ini. Imam Ahmad cuma mengatakan kalau ada imam yang kunut subuh maka aminkan. Namun Imam Ahmad tidak kunut subuh. Itu maksudnya. Jadi bukan Imam Ahmad dukung kunut subuh. Imam Ahmad tidak kunut subuh. Namun kalau bermakmum di belakang mazhab Syafi'i yang kunut subuh, Imam Ahmad tetap mengaminkan. Bagaimana tentang sebagian kelompok yang menentang pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam? Pokoknya pemimpin apapun selama itu sudah jadi pemimpin maka wajib ditaati. Itu tadi prinsip-prinsip yang telah kita bahas juga dalam hadis.
Bolehkah kita melakukan pembayaran utang untuk membebaskan seorang dari jeratan rentenir? Utang pokok berikut bunganya. Bolehkah kita melakukan pembayaran utang? Boleh-boleh saja. Ini termasuk mengangkat kesusahan orang lain. Mayyasra ala mu'siri yasrallahu fid dunya wal akhirah. Kata Nabi SAW, siapa yang angkat kesulitan dari seorang muslim, beri kemudahan kepadanya, maka akan diangkat kesulitannya di akhirat. Apakah mengusung tema khilafah dengan maksud untuk mengganti pemerintahan yang sah juga merupakan bagian dari ketidaktaatan terhadap pemimpin sekaligus penyimpangan terhadap prinsip Ahlussunnah wal Jamaah? Tadi sudah disinggung oleh Syekh Jamil Zainu, Muhammad Jamil Zainu, khilafah daulah Islamiyah itu ada setelah tauhid ada dulu. Baru berdiri tegaklah khilafah. Bukan khilafah itu dikejar-kejar berdiri dulu baru bangun tauhid, keliru. Tidak pernah di muka bumi ini yang kejar khilafah kemudian khilafah tegak. Yang ada orang itu bangun prinsip dari dasar baru berdiri negara. Itu yang ada. Buktinya apa? Lihat Saudi Arabia. Itu dari dasar dulu lewat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian kerjasama dengan pemerintah Raja Saud. Akhirnya berdiri kerajaan Saudi seperti saat ini. Orang yang kejar-kejar khilafah nggak pernah punya negara sampai saat ini. Namun yang nggak kejar-kejar bangun dari dasar, tegak pelan, berdiri sampai saat ini. Dan tidak ada yang bisa mengingkari kalau kerajaan Saudi sampai saat ini masih memegang prinsip Islam. Kecuali orang-orang yang dengung-dengungkan khilafah, nggak mau dengan negara Saudi, benci dengan negara Saudi. Karena mereka nggak pernah berhasil, Saudi berhasil. Apa ini? Sebentar. Bagaimana kalau saya pergi tengah malam untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dikeramatkan atau disembah? Bolehkah saya seperti itu, Ustaz? Tidak boleh. Ini kayak orang-orang ISIS kayak begini. Nggak boleh. Prinsipnya tetap dengan lemah lembut. Pokoknya kalau ngaji di sini tuh pasti lemah lembut gitu orangnya. Nggak boleh keras-keras kayak gini. Saya nggak setuju. Umat Islam akan terpecah jadi 73 golongan. 72 golongan menyimpang, satu golongan yang benar. Tapi kenyataannya sekarang banyak golongan-golongan yang mengaku merupakan golongan yang satu tadi yang selamat. Kullun yadda'i waslan bil laila wa laila lam tukiru illa bidzak. Semua ngaku punya hubungan spesial dengan Laila. Namun Laila nggak pernah ngaku punya hubungan dengan siapa-siapa. Semua ngaku saya itu firqatun najiyah. Namun dengan pengakuan saja itu nggak cukup, harus butuh bukti. Kapan kamu lamar si Laila? Nah, itu baru. Ya kan Mas? Iya, kalau cuma ngaku-ngaku saja belum berarti. Kapan kamu lamar si Laila? Itu. Cuma ngaku-ngaku saja. Wah, saya itu dengan Laila itu dekat sekali. Dia teman spesial saya. Namun nggak pernah lamar-lamar juga. Ya, cemen. Sholat iftitah sebelum sholat tarawih, apakah disunahkan dalam Ramadan? Kalau saya sendiri menganggap sholat pembuka itu sudah dengan sholat ba'diyah. Jadi kalau sudah dengan itu sudah cukup. Adakah tuntunan untuk khatmil Quran atau khataman Quran yang dibaca bersama-sama? Kalau tadi malam ditanya pas malam Kamis, satu orang baca juz, satu orang baca satu juz, ada 30 orang di situ baca barengan. Kita sudah khatam berarti, karena 30 orang baca masing-masing satu juz. Itu bid'ah. Jawaban saya beda dengan tadi malam. Nah, itu bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada yang nyimak situ. Kalau nanti ada yang salah baca, siapa yang betulin? Nggak ada kan? Nggak. Maka yang ada yang boleh, ini satu baca, yang lainnya nyimak. Betulin nanti yang salah. Gantian lagi baca, yang lainnya nyimak. Itu baru betul. Sunnah Rasul itu banyak. Apakah kita mesti ikuti semua? Bagaimana kalau hanya bisa melakukan sedikit saja? Sunnah Rasul bagi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ikuti yang wajib, yang sunnah boleh tidak dia ikuti, namun cuma merugi saja. Jadi ikuti yang wajib, wajib. Yang wajib kalau sudah tahu itu wajib, maka diikuti.
Bagaimana hukumnya ketika seseorang penceramah tapi salah ketika memahami ayatnya, padahal orang tersebut dalam belajar tetapi orang tersebut berceramah pada tengah-tengah masyarakat yang awam. Kalau ada yang bisa betulkan penceramah ini ya dibetulkan, dan harus ada yang negur ketika itu salah, ya, untuk membetulkan dia dan demi kebaikan dia. Teman saya bekerja di penggalian terowongan bawah tanah. Di beberapa titik ada tempat yang tidak bisa dihancurkan kecuali mengubur kepala lembu di titik-titik tersebut. Bagaimana hukumnya? Ini kalau sarjana teknik berarti sarjana teknik yang musyrik. Ini kalau sarjana teknik ini berarti sarjana teknik yang musyrik. Tobat itu seperti ini. Makanya kalau sarjana teknik ngaji. Kalau nggak ngaji ini jadi tumbal-tumbal terus ini kepala lembu tadi ini loh, lihat. Karena nggak ngaji, nggak paham. Walaupun bukan dia nyembeli, dia setuju, maka dosanya sama. Karena setuju dengan perbuatan syirik. Nggak boleh. Makanya jadi anak teknik ngaji. Jadi tukang insinyur juga ngaji. Nggak ngaji, jadinya musyrik nanti seperti ini. Bisa nggak orang teknik itu musyrik? Ini. Ada berapa macam dan bentuk sunnah. Nanti pelan-pelan kita bahas ya. Nah ini gak usah dibahas. Sudah saya masuk ormas nih ya. Saya seorang mahasiswa untuk memperbaiki perekonomian. Maka saya berinisiatif untuk membuat usaha desain. Untuk mendesain saya masih menggunakan aplikasi bajakan. Apakah boleh digunakan untuk bisnis desain? Ya Allah, tobatlah yang pakai bajakan ya Allah. Beri taufik dan hidayah supaya pakai original, enggak pakai lagi bajakan. Mengingat susahnya prosedur untuk mendapatkan aplikasi resminya. Ya Allah, gampang saja kok. Cuma kamu aja yang malas-malasan untuk cari resminya. Cari yang asli, nggak boleh pakai bajakan. Sama seperti orang itu, saya kasih logika gampang. Ini loh, depan itu banyak motor. Ustadz, saya pakai ini dulu ya, pinjam dulu ya. Saya mau pakai untuk latihan sebentar saja, biar saya bisa bawa motor. Boleh nggak? Motor orang, nggak minta izin. Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Walaupun bilang gua ini cuma latihan saja, oh, nggak bisa. Minta izin dulu, diridhoi baru boleh pakai. Kalau nggak diridhoi nggak boleh. Syirik dan musyrik itu sama atau beda? Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Berarti orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Al-Jamaah berpegang teguh pada kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Bagaimana menyikapi ijma, qiyas dan pendapat ulama? Kita pakai atau diabaikan saja? Ijma dipakai. Ijma itu kesepakatan para ulama, punya prinsip juga dari Al-Quran dan hadis. Qiyas juga punya turunan dari Al-Quran dan hadis. Pendapat ulama selama tidak bertentangan dengan dalil dipakai. Jadi tidak bertentangan semuanya, selama itu mengikuti dalil. Sejak saya mengikuti manhaj salaf, banyak yang menjauhi dari saya. Bagaimana sikap kita? Sabar. Kebanyakan masjid di area dekat rumah bukan manhaj salaf. Apakah kita hanya pilih sholat fardu di tempat yang jauh tapi satu manhaj, atau tetap sholat di masjid dekat rumah meskipun bukan satu manhaj? Tadi yang saya sebut itu dikarenakan saya cuma menjelaskan logika saja. Gimana kita itu cuma senang dengan yang satu prinsip dengan kita. Logikanya seperti itu. Namun ketika mau sholat boleh saja, selama itu muslim, boleh kita bermakmum di belakangnya. Ya, asalnya tetap sah sholat di belakang imam-imam yang mungkin sholatnya masih kita anggap bermasalah. Bagaimana menyikapi keraguan tentang agama ini atau Islam? Menyikapinya ngaji terus biar punya prinsip yang benar beragama. Yang ngasih ragu nanti insya Allah akan jadi tidak ragu ketika mempelajarinya dengan benar. Dan ngaji itu akan menghilangkan keraguan-keraguan yang ada. Bagaimana kondisi Muhammad yang ditangkap oleh penguasa dan bagaimana beliau bersikap? Allah alam, saya belum bisa jelaskan detail, belum pernah mempelajari cerita beliau detail. Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani Ustadz yang soleh? Itu adalah orang soleh. Orang soleh yang juga prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah. Namun salah disikapi oleh orang-orang yang mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani berlebihan. Ada yang menyikapi berlebihan di suatu negara itu, di suatu tempat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak diagung-agungkan, maka bisa celaka. Ada yang jadi supir, ini diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia saat ini. Diceritakan di kitabnya Qawaidul Arba, dia katakan bahwasanya ada orang yang berada di negara Mesir, ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani diagungkan oleh supir ini.
Setiap kali penumpang yang naik harus sebut dulu nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau enggak bisa cilaka. Maka ketika jalan supirnya sudah wanti-wanti, Pak, ayo sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, agungkan dia. So, yang penumpang ini nggak mau, saya nggak mau. Wah, saya bisa celaka ini kalau kamu nggak sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayolah sebut, nggak mau juga. Ternyata selamat juga sampai tempat tujuan. Nah, kemudian di sini jadi tanda bahwasanya orang-orang itu ada yang berlebihan seperti ini. Nganggap untuk selamat berarti harus nyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir nggak setuju dengan hal semacam ini karena dia punya prinsip yang benar dalam beragama. Satu lagi ya sebelum istirahat. Apa perbedaan apa ini? Kufur dan syirkun. Apa faedah penulis membedakannya dalam apa ini? Daftar isi. Nanti ya masih lama ini pembahasannya. Bagaimana caranya untuk menasihati teman? Untuk zikirnya seru, malah kadang-kadang pujiannya seru. Terus banyaknya sholat di rumah. Itu banyak di rumah. Namun kalau disuruh zikiran paling keras, gitu kan maksudnya? Nah, ini kayak nasihati seperti ini agak berat ya kalau orang-orang seperti itu. Karena sudah punya kiai yang diagungkan. Kamu kalah jadi kiainya berarti. Ya, harus ada tokoh yang ditokohkan, mau diikuti pendapatnya dan pendapatnya ini dianggap ini yang lurus, baru orang ini bisa jadi lurus. Kadang ketokohan ini yang berpengaruh. Wallahu alam, kita istirahat dulu 10 menit, lanjut lagi nanti insya Allah setelah 10 menit. Silakan mau istirahat, ngopi-ngopi dulu, lanjut lagi 10 menit setelah itu.